Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi melalui acara Saat Teduh untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, juga mengangkat syafaat kita kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberi lagi kami kesempatan untuk bersama-sama mengarahkan hati hidup kami, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, agar kami dapat mengerti firman Tuhan, bahkan dimampukan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Firman Tuhan, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikian firman Tuhan. Amin. Yesus dan anak-anak. Saudara-saudara, di dalam pelayanannya, Yesus memberi perhatian kepada anak-anak karena sikap mereka yang tulus, mudah mengampuni, rendah hati, dan penuh ketergantungan kepada orang lain. Yesus menggunakan mereka sebagai contoh bagi para murid untuk hidup rendah hati dan tulus. Yesus juga menegaskan bahwa penyambutan terhadap mereka berarti juga penyambutan terhadap Dia. Pasal 18 ayat 5. Menarik melihat Matius menempatkan kisah ini setelah kontroversi mengenai perceraian. Betapa banyak anak-anak yang menjadi korban perceraian. Hidup mereka rusak karena orang tua yang egois memilih jalan pintas hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Orang tua seperti itu ibarat penyesat-penyesat yang telah dipaparkan Yesus pada perikop sebelumnya. Pasal 18 ayat 6 dan 7. Sikap Yesus yang begitu baik dan lembut terhadap anak-anak belum menular dalam diri para muridnya. Bagi para murid, anak-anak hanya mengganggu dan merepotkan orang dewasa. Itulah sebabnya para murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mendekati Yesus. Tindakan para murid pasti mengecewakan mereka. Mungkin mereka berharap Yesus dapat mendoakan dan memberkati anak-anak itu. Namun Yesus yang tanggap dan peduli tidak membiarkan hal itu berlangsung lama. Ia menegur para murid agar tidak menghalangi mereka untuk datang kepadanya. Karena mereka pun kemudian punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan, atau bahwa mereka pun punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dan hidup kekal. Yesus sendiri menegaskan bahwa mereka adalah yang empunya kerajaan sorga, karena termasuk golongan yang paling mudah tersentuh kuasa Injil dan percaya kepada Yesus.
ini yang mereka nyatakan di pelataran bait Allah dengan memuji-muji Yesus. Pasal 21 ayat 15-16. Ibu bapa dan saudara-saudara, kita terpanggil untuk meneladani Yesus dalam mengasihi dan memberkati anak-anak. Caranya adalah dengan mendidik dan mengajari mereka sejak dini agar mengenal Yesus dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ingatlah bahwa jiwa mereka pun berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh belajar dari firman-Mu pada saat ini. Bagaimana menjadi seperti anak-anak dalam segala ketulusan, kerendahan hati, kesiapan untuk mengampuni, dan siap untuk mengakui segala kekurangan. Kiranya firman Tuhan ini terpatri di hati kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan peliharakan kami di tengah keluarga bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, orang tua, anak-anak. Kiranya kami semua boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga di tengah keluarga kami sama-sama akan merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia, anggota keluarga kami yang bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan. Kami pun berdoa buat yang sedang bergumul karena sakit penyakit dan berbagai persoalan hidup lainnya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua yang dengan setia mengikuti acara saat teduh. Kami percaya kami diberkati melalui firman Tuhan yang tetap kami dengarkan setiap waktu. Berkati kami dalam tugas tanggung jawab, dalam pekerjaan kami, usaha kami, bahkan pelayanan kami. Segala cita-cita dan harapan-harapan kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti mengaturkan yang terbaik bagi kami di saat kami mau berusaha sambil terus mengandalkan Tuhan. Persoalan pergumulan kami di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19, sampai saat ini belum berakhir. Persoalan semakin bertambah kami rasakan. Kuatkan kami Tuhan, agar kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Kami saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Berkati para pemimpin kami, seluruh aparat negara, termasuk tenaga medis. Ampuni dosa kami Tuhan, dan Engkau berkenan untuk doa kami yang kami sampaikan kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita saat ini. Diberkatilah ibu bapa dan saudara-saudara. Salam sehat dan selamat beraktivitas.